Mudah-mudahan anak-anak Pak bisa mengikuti pelajaran dari Walt Disney. Amin ya Rabbal alamin. Baik anak-anak Pak, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas siapkan untuk memimpin doa. Siap, siap. Sobat gerak, gerak, bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak sekalian, dengan kita baca doa tadi, mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita lancar dari awal sampai akhirnya. Amin ya Rabbal alamin. Kita absen dulu ya. Adinda Ramilza, Azkia Unifa, Abdal Febrian, Alia Rahmatinta. Ya baik anak-anak Pak, selanjutnya kita mulai materi pelajaran kita. Anak-anak apa ada yang tahu, masih ingat pelajaran kita kemarin? Tentang apa nak? Untuk sekarang pelajaran kita, materi kita tentang toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Kira-kira anak Pak ada yang tahu nggak? Apa kaitannya pelajaran kita kemarin itu masalah aturan dengan toleransi? Ketika kita mempelajari toleransi sebagai alat pemersatu bangsa, masalah toleransi itu tidak saja masalah sikap, tapi juga ada aturan. Jadi dalam toleransi itu juga ada masalah aturan. Sebelumnya Pak akan jelaskan apa saja kompetensi dasar dari pelajaran kita ini. Pertama, meyakini bahwa agama mengajarkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama berdasarkan Quran surat Yunus ayat 40-41. Kemudian bersikap toleran dan rukun sebagai implementasi dari Quran surat Yunus ayat 40-41. Indikator dari pelajaran kita ini adalah berperilaku meyakini bahwa agama mengajarkan toleransi dan kerukunan. Kemudian menunjukkan perilaku toleransi dan kerukunan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan pembelajaran kita, anak-anak Pak belajar tentang toleransi ini, anak-anak apa dapat mampu mengamalkan perilaku toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak Pak tahu apa itu toleransi? Tahu. Ya, apa itu, Nak? Sikap saling menghargai dan menghormati, Pak. Sikap saling menghargai dan menghormati. Ada lagi anak apa yang lain yang bisa menyampaikan apa itu toleransi? Ya, menghargai perbedaan. Apakah itu perbedaan ras, suku, agama, dan budaya? Pak perjelas ya. Toleransi itu merupakan awal dari sikap menerima bahwa berbeda itu bukan suatu kesalahan, tetapi justru harus dihargai, harus dimengerti, harus dihormati sebagai kekayaan. Jadi perbedaan itu bukan dianggap sesuatu yang salah. Apakah itu berbeda pendapat, berbeda agama, berbeda suku. Tadi kan sudah dibagi kelompoknya kan? Sudah. Untuk selanjutnya anak Pak beri tugas untuk menganalisis gambar. Ini gambar satu. Gambar satu ini dibahas oleh kelompok satu.
silakan nanti dibahas ya, didiskusikan. Kemudian ada gambar yang kedua, nanti dibahas oleh dianalisis oleh kelompok 2. Kelompok 3 ada gambar yang ketiga nanti dianalisis oleh kelompok 3. Ada kelompok 3. Ya, silakan nanti dianalisis lalu disampaikan apa hasil analisisnya. Dah, silakan anak-anak Pak dikerjakan untuk berapa menit. Dan coba kita mulai dulu dari kelompok 1. Silakan sampaikan hasil analisisnya tentang gambar. Perkenalkan, nama saya Ramadan Putra dari kelompok 1. Saya ingin menyampaikan sebuah kesimpulan dari gambar 1 ini, bahwasanya walaupun mereka berbeda agama, mereka tetap saling bertoleransi dengan memeluk seseorang yang sakit walaupun berbeda agama. Itulah pendapat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar, dari kelompok 1 tadi, walaupun dia berbeda agama tapi dia saling melindungi temannya yang sakit, walaupun teman itu beragama non-muslim. Untuk selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nopal Zudi dari kelompok 2 ini menyampaikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang orang tawuran. Tawuran terjadi karena kurangnya sikap saling menghargai antar sesama manusia. Karena dengan masalah yang kecil saja bisa menyebabkan orang terluka. Dan cara pencegahan tawuran dapat dilakukan dengan menumbuhkan sifat saling menghargai dari kecil. Orang tua harus memperhatikan perilaku keseharian anak, dan di sekolah membuat aturan yang ketat agar tidak terjadinya tawuran. Tawuran pelajaran tidak akan terjadi jika adanya sikap toleransi. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 2 yang sudah menyampaikan hasil analisisnya. Jadi penyebabnya apa? Tawuran itu disebabkan karena tidak adanya sikap menghargai. Jadi solusinya mana? Harus Menanamkan sikap saling menghargai dari kecil. ya, benar-benar ya. Jadi harus diajarkan sikap toleransi supaya tawuran itu tidak terjadi. Kemudian selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Amanda. Saya dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami dari gambar tersebut, bahwa terciptanya ketentraman dalam hidup masyarakat, tidak satu sama lain saling menghargai, menghormati dan bekerja sama. Sudah barang tentu kehidupan di masyarakat akan tentram dan damai, mengedepankan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Dalam bermusyawarah berlaku sikap menghargai pendapat orang lain. Jika kita tidak punya sikap toleran, bantukanlah pendapat yang terjadi, tapi adu otot adu kekerasan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 3 yang sudah menyampaikan hasil analisisnya terhadap gambar 3. Jadi di gambar 3 itu kan gambar orang bergotong royong ya. Gotong royong itu bisa dilakukan karena adanya sikap saling menghargai, ada sikap toleran. Baik anak-anak sekalian, yang intinya baik gambar 1, gambar 2 yang dianalisis tadi. Gambar 1 itu terjalinnya silaturahmi walaupun dia berbeda agama, itu adalah kena adanya sikap toleransi. Kelompok 2 gambar orang tawuran. Tawuran itu terjadinya karena tidak ada sikap toleransi. Jadi jalan keluarnya harus saling memahami tentang toleransi. Yang kuncinya adalah
toleransi. Kelompok 3 tentang gotong royong. Gotong royong bisa terjadi karena saling menghargai, karena adanya sikap toleransi. Dan kenapa? Untuk selanjutnya siapa anak Pak yang bisa menyimpulkan dari pelajaran kita tentang toleransi? Silakan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanina Lutfi dari kelompok 4 akan menyimpulkan dari materi yang telah disampaikan kelompok 1 sampai kelompok 3 tadi. Nah, kesimpulan yang pertama, dalam kehidupan sehari-hari sikap toleran perlu dikembangkan. Yang kedua, dalam masalah keimanan atau tidak dan peribadatan atau ibadah, kita berpegang pada keyakinan tanpa bergeser sedikit pun. Tetapi tetap menghargai orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita. Yang ketiga, dalam pergaulan hidup bermasyarakat antara umat Islam dan umat lain atau non-Islam, hendaknya saling menghargai dan menghormati serta boleh bekerja sama dalam urusan dunia demi terwujudnya keamanan, ketertiban, kedamaian, dan kesejahteraan bersama. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kenapa? Tadi sudah disampaikan kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini. Pertama tadi apa? Sikap toleransi harus kita yakini, harus kita harus bersikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, Dalam masalah keimanan dan peribadatan, kita berpegang pada keyakinan tanpa bergeser sedikit pun, tetapi tetap menghargai orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita. Kita harus meyakini agama yang kita anut. Tidak boleh bergeser dari keyakinan kita, tetapi tetap menghargai perbedaan orang yang berbeda agama dengan kita. Lalu yang ketiga, Dalam pergaulan hidup bermasyarakat antara umat Islam dan umat agama lain, hendaknya saling menghormati dan menghargai serta boleh bekerja sama dalam urusan dunia demi terwujudnya keamanan, ketertiban, kedamaian, dan kesejahteraan bersama. dalam kehidupan sehari-hari kita tetap saling menghargai walaupun dengan orang yang berbeda agama dengan kita. Kemudian di dalam soal duniawi, masalah ekonomi, masalah sosial, kita boleh bertoleransi, boleh bekerja sama. Tetapi dalam bidang akidah dan ibadah kita tidak boleh bertoleransi. Baik anak-anak sekalian, sudah selesai pelajaran kita pada hari ini. Materi kita tentang toleransi. Sebelum kita tutup, ada 5 pertanyaan. Silakan anak-anak Pak jawab. Baik, demikian. Sekarang marilah kita tutup pelajaran kita ini dengan mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.